menjadi kerinduan kami memperkenalkan hatimu senantiasa. Saat ini hamba-Mu mau menyampaikan firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di bawah salib-Mu Tuhan Yesus. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Urapi pikiran-pikiran hamba-Mu, kuasai sepenuhnya Roh Kudus, sehingga biar isi hatimu saja yang hamba-Mu sampaikan. Berikan anak-anak-Mu hati seperti tanah yang baik, sehingga pada hari ini ketika firman-Mu disampaikan, firman-Mu itu menjadi rema di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sembah syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Senang sekali bertemu dengan Anda kembali hari ini. Nah, lagu ini memang saya request ke Aji ya, sebagai WL ya. Ini lagu lama, kurang lebih tahun 2010 ya, barangkali saya kurang paham. Tapi lagu ini kurang populer memang. Cuman kalau saya dengar lagu ini dan saya suka nyanyi sendiri di rumah, wah ini luar biasa ya. Ini kerinduan kita untuk senantiasa memperkenan hati Bapa. Amin. Dan topik kita hari ini adalah perkenanan Bapa. Apa? Topik kita hari ini perkenanan Bapa. Siapa yang rindu dalam kehidupannya itu memperkenan Bapa? Boleh angkat tangan kanannya. Ya, siapa yang rindu Bapa itu bangga atas kehidupan Anda? Boleh angkat tangannya. Ya, siapa yang rindu sampai Bapa itu lihat Anda itu geleng-geleng? Nah, tapi geleng-gelengnya bukan gini. Aduh, susah banget ya, susah diatur gitu ya. Bukan gitu ya. Tapi geleng-gelengnya luar biasa. Haleluya. Saya berdoa kehidupan kita senantiasa memperkenan Bapa. Nah, sebelum saya lanjutkan, kita mau mengucapkan pengakuan iman Kristen GBI ya. Pengakuan iman Kristen GBI. Nanti saya akan bacakan, Bapak Ibu ucapkan bersama-sama. Amin. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Aku percaya Allah yang Maha Esa itulah Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 3 pribadi di dalam satu. Amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Allah juga. Haleluya. Saya senang sekali bertemu Anda. Tapi kita hari ini adalah perkenanan Bapa ya. Perkenanan Bapa atau perkenanan Allah itu sangat penting buat kita semuanya. Saya berikan satu ilustrasi. Jadi seperti ini. Saya punya anak 3. Anak pertama itu namanya Richard. Ya, bulan Agustus ini usianya 10 tahun. Nah, Richard ini hobinya adalah BRF, Bible Reading Family. Hobinya adalah baca Alkitab. Nah, jadi setiap malam itu kalau baca Alkitab bareng-bareng saya maunya. Nah, karena masih anak-anak, jadi bacanya satu pasal gitu. Nah, ini sudah dibiasakan oleh guru-guru sekolah minggu, Lewi Kids. Jadi bagus. Sehingga Richard itu setiap hari, setiap malam, ayo Pak, BRF, ayo, saya bilang. Tapi BRF-nya itu kadang-kadang bagi 2, separuh-separuh. Misalnya ada 20 ayat, berarti, Pak, Richard 10, Papa 10 ya? Ya, gitu ya. Kadang-kadang, Pak, Richard 15, Papa 5 ya? Ya, gitu ya. Nah, uniknya, kadang-kadang Richard itu ngajak BRF bareng saya itu kadang-kadang malam. Kadang bisa jam setengah 10, kadang bisa jam 10. Saya kadang-kadang ngantuk, saya kadang-kadang capek. Cuman, Bapak Ibu, karena hal ini saya senang, karena saya berkenan, karena saya suka kalau anak saya itu baca Alkitab, merenungkan firman Tuhan. Jadi ya saya sengantuk-ngantuknya saya, oke-oke aja saya jalani. Betul ya? Jam 10, setengah 11, paling malam jam 11 itu pernah. Bahkan setengah 12 pernah gitu loh. Pak, ayo BRF. Oke, saya ngantuk, saya lakukan itu dengan senang hati. Ayo nak, kita BRF bersama-sama. Tapi coba Anda bayangkan, pernah suatu ketika jam 10 malam itu Richard ngajak, Pak, ayo main. Menurut Anda, saya mau kan? 10 malam, Pak, ayo main. Main apa? Main ini Pak. Saya bilang, maaf nak, ngantuk, mau istirahat dulu. Ya, saudara nangkap sesuatu? Ketika dia ngajak saya ke BRF, mau malam jam berapapun, saya senang, saya jalani, yuk kita sama-sama. Tapi ketika jam 10 malam, main, tidur. Ya, ini adalah perbedaan. Kalau kehidupan kita itu memperkenan Bapa, maka Bapa akan berjalan bersama-sama dengan Anda. Amin. Ada amin kan? Amin. Mau sok sebenarnya begini, Bapa itu selalu bersama-sama dengan kita. Cuma kitanya yang kadang lari, betul nggak? Betul nggak? Bapa maunya bareng-bareng kita,
Bapak maunya kita tuh jalan di sini, tapi kita melenceng. Jadilah kita seolah-olah jalan sendirian. Ini topik kita hari ini. Bagaimana kita memperkenan hati Bapa? Bagaimana kita di dalam kehidupan sehari-hari itu berkenan gitu loh. Apa yang kita lakukan, Bapak senang. Bapak itu berkenan gitu. Mungkin ada dari kita berkata gini, sulit Pak memperkenan hati Bapak, Pak. Mengapa? Kita ini masih hidup dalam daging, Pak. Masih hidup di dalam tubuh jasmani, Pak. Kadang bisa jengkel, bisa nggak? Kadang bisa marah, bisa nggak? Kadang bisa malas, bisa nggak? Kadang bisa kecewa, bisa nggak? Nah, kalau demikian ceritanya, bagaimana saya bisa memperkenan hati Bapa? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, susah Pak. Kalau tadi susah, kita masih daging Pak. Kalau tadi susah Pak, karena standarnya tinggi. Kalau Yesus itu bilang gini, kalau kita kan bilang jangan membunuh lah gitu. Tapi Yesus bilang apa? Kalau kamu membenci, itu membunuh. Betul nggak? Berzina misalnya. Kalau kamu melihat perempuan lain atau laki-laki lain juga sama, yang bukan suami istrimu, lalu membayangkan yang corok-corok dalam pikiranmu, nggak sudah berzina dalam hati, betul nggak? Loh, kalau demikian standarnya tinggi dong, susah dong hidup berkenan kepada Bapa. Nah, lalu pertanyaannya, apakah mungkin? Apakah ada contoh di dalam Alkitab, tokoh Alkitab yang mampu memperkenan hati Allah? Jawabannya ada banyak. Tapi hari ini saya mau ajak Anda untuk belajar dari seorang tokoh. Anda pasti tahu. Jadi tokoh ini itu Tuhan atau Allah berkali-kali menyaksikannya bahwa dia itu orang yang berkenan di hatiku, bahwa dia itu orang yang mengikut aku sepenuh hatinya, bahwa dia itu orang yang menyukakan hatiku. Itu yang pertama. Meskipun orang ini sebenarnya melakukan dosa yang sangat besar. Nanti saya akan buka. Bukan berarti orang ini sempurna. Lalu yang kedua, orang ini adalah orang yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Pastor Junaidi sering membahas ini nih. Wah, mantap sekali kalau beliau udah bahas. Kapan-kapan bahas lagi ya, Pastor ya. Nah, siapakah orang ini? Sudah kebayang belum? Siapa kira-kira? Siapa? Yes, mantap. Luar biasa ya. Nah, orang ini di Alkitab dibilang Yesus disebut anak Daud. Wah, begitu luar biasanya. Dan lalu berikutnya, Daud itu Tuhan jadikan tolok ukur kualitas rohani loh. Buktinya, yuk kita buka sama-sama. Bisa dibantu multimedia, saudara guru ya. 1 Raja-Raja 15 ayat 3. Yuk kita akan lihat buktinya. Ya, bahwa Daud itu dijadikan Tuhan tolok ukur gitu. Tolok ukur itu misalnya Pastor Agung bilang gini, kita kalau melayani itu seperti Pastor Junaidi dulu. Nah, itu berarti Pastor Junaidi sebagai tolok ukur. Setia, mau berkorban, rajin, hatinya tulus. Nah, kalau Pak Gembala sudah menyatakan demikian, berarti Pastor Junaidi ini tolok ukur. Betul ya? Berarti kalau saya bilang saya sudah bagus apa belum? Ini contoh. Patokannya Pastor Jun. Kurang dari itu tidak berkenan. Nah, ini Tuhan patokannya Daud, tolok ukurnya. Mantap nggak? Nah, dalam kehidupan kita, kira-kira kalau hidup kita yang sekarang nih, Tuhan bakal ngomong nggak? Kamu kayak ini loh. Coba pikir dalam hati dan pikiran. Pikir nama Bapak Ibu sekalian sendiri nih. Mungkinkah Tuhan ngomong, misalnya, jadi kayak ini, misalnya Heri, tolong ukurnya Heri loh, kayak gini, misalnya, gitu. Coba mikir, mungkin nggak? Kita yang tahu, Bapak yang tahu, ya. Yuk, saya akan bacakan 1 Raja-Raja 15 ayat 3. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya, ya. Jadi Abiam itu anak dari Rehabiam, ya. Ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti siapa? Mantep dah. Lalu berikutnya, baca lagi ya. 1 Raja-Raja 15 ayat 11. Ya, masih di situ. Ayo buktinya, yuk. Jadi segala sesuatu itu kita perlu lihat dari Alkitab. Jadi tidak ngarang ya. 1 Raja-Raja 15 ayat 11. Oke, sudah ya. Sudah ketemu? Ya. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti. Nah, jadi bukan hanya ngomongnya secara negatif, kamu tidak gini, tidak seperti Daud, tapi juga positif. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud.
yang istimewa itu bukan sekedar kita memuji menyembah Tuhan. Itu istimewa, ya. Tapi yang istimewa, apakah dalam hidup kita Bapak itu geleng-geleng? Luar biasa, kayak apa ini lah. Betul nggak? Nah, coba cek, tanya. Saya juga tanya sama diri saya nih. Bapak kalau lihat kehidupan kita, geleng-geleng nggak? Atau geleng-geleng Pak, tapi anak ini susahnya ampun, atau gitu, atau luar biasa. Inilah kehidupan kita, memperkenan hati Bapak. Siapa mau memperkenan hati Bapak? Boleh angkat tangannya, katakan saya. Haleluya. Saya doakan kehidupan kita memperkenan hati Bapak, ya. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat Daud itu spesial di hati Allah? Yuk kita pelajari ya. Oke, yang pertama, karena hatinya itu berpaut kepada Allah. Dia itu begitu jatuh cinta kepada Allah dan melakukan kehendak Allah. Yuk kita buka. Ini ayat ini bagus ya. 1 Raja-Raja 15 ayat 3. Nah, masih situ ya tadi ya. 1 Raja-Raja 15 ayat 3. Nah, ini yang tadi ya. Saya baca lagi. Oke. Nah, Bapak Ibu catat ya. Abiam hidup dalam segala dosa yang telah dilakukan ayahnya sebelumnya. Ya, yang dia tiru ayahnya. Abiam. Dan ia tidak dengan sepenuh hati berpaut pada Tuhan Allahnya seperti Daud moyangnya. Berarti mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, berpaut itu salah satu ciri orang yang Bapak itu berkenan. Nah, saya cari-cari nih artinya nih. Ya, ini ada yang menarik nih. Mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, berpaut kepada Tuhan. Pas saya ubek-ubek tuh ketemu Alkitab terjemahan The Message. Saya akan bacakan ya. Nah, multimedia pasti bingung nih. Nggak ada kan terjemahan The Message kan? Nanti Bapak Ibu cari ya terjemahan The Message. Saya akan bacakan. Jadi ia tidak dengan sepenuh hati ya, sepenuh hati berpaut kepada Tuhan seperti Daud. Sepenuh hati berpaut itu dalam terjemahan The Message bilang gini, he was not true hearted to God as his great grandfather David had been. Nah, pakainya kata true hearted. True itu benar, heart itu jantung sebenarnya gitu ya. True hearted. Nah, saya cari terjemahannya. True hearted itu artinya adalah ternyata teguh dalam pengabdian kepada teman. Bayangkan. Artinya Tuhan mau bilang gini loh, Daud ini luar biasa. Karena dia di dalam hubungannya dengan aku, dia itu teguh gitu. Teguh dalam pengabdian seperti dia mengabdi kepada temannya. Bapak Ibu, ada kata mengabdi, teguh, artinya tidak tergoyahkan. Yang kedua apa? Mengabdi. Yang ketiga kepada teman. True heart. Teman itu gimana? Teman. Kalau Bapak Ibu bergaul sama teman, itu pilih teman yang gimana? Teman yang nyebelin atau yang senang? Biasanya kalau kita berteman, itu lihat aja tuh yang bapak-bapak sebelum pandemi ya, tapi sekarang juga ada yang suka main goes sepeda, gitu kan ya. Itu teman-temannya. Karena apa? Hobinya sama, pikirannya sama. Dan perhatikan baik-baik. Kalau hubungan pertemanan itu tidak ada hubungan dalam tanda kutip transaksional. Saya mau bertemanan sama Pastor Jun, mau teman baik mana-mana. Tapi untungnya apa ya? Pastor Jun kalau saya ke rumahnya suka ngasih makan kali ya. Pastor Jun kalau ketemu saya suka ngasih uang kali ya, suka ngasih apa kali ya. Itu bukan pertemanan. Betul? Teman-teman ingat baik-baik. Kalau teman-teman punya teman, itu hubungan atas dasar apa? Tidak ada transaksional kan? Untungnya apa buat saya? Enggak. Demikian pula Daud dengan Tuhan. Hubungannya itu artinya dengan teman itu artinya sepemikiran, sefrekuensi gitu. Jadi dia bisa ngerti Tuhan maunya apa. Ini yang luar biasa. Dia bisa memahami Tuhan itu arahnya kemana. Gitu. Ya, jadi yang pertama, Daud berpaut. True heart. Bapak Ibu boleh catat ya. Artinya teguh dalam pengabdian kepada teman, seperti sahabat, seperti teman. Daud itu begitu jatuh cinta kepada Tuhan. Saking jatuh cintanya, itu dia sampai menari-nari tanpa malu. Ketika tabut Tuhan itu, dia pindah dari rumah Obed-Edom ke kota Daud. Yuk kita buka sama-sama 2 Samuel 6. Langsung masuk ke ayat 14. Yuk, 2 Samuel 6 masuk ke ayat 14. Coba baca. 2 Samuel 6 ayat 14. Bisa dibantu pada visual? Oke. 2 Samuel 6 ayat 14. Oke. Dan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga.
Ia berbaju efod dari kain lenan. Jadi ketika tabut perjanjian, ya, tabut perjanjian Tuhan itu melambangkan apa? Melambangkan kehadiran Tuhan sendiri, melambangkan Tuhan sendiri bahkan. Ada kuasa Tuhan di situ. Ketika dipindahkan dari rumah Obed-Edom ke kota Daud, itu mindahinnya nggak asal gitu loh. Nggak Daud cuman ngiringi cuman haleluya, haleluya, kayak gitu. Dia apa? Menari-nari di hadapan Tuhan. Tapi menarinya bukan sekedar menari. Menari apa? Dengan sekuat tenaga. Bayangkan. Lalu kita lari lagi. Mohon dibantu ada visual ayat 22. 2 Samuel 6 ayat 22. Coba perhatikan. 2 Samuel 6 ayat 22. Oke. 2 Samuel 6 ayat 22. Oke, sudah ya? Sudah ketemu, Bapak Ibu? 2 Samuel 6 ayat 22. Nah, ini ketika Mikal, ya, itu anak Saul, ya, istri Daud. Itu melihat Daud, dia ayat 21, bayangkan, ya, ayat 21 dulu deh. Tetapi ayat ceritanya kalau ayat 20 itu Mikal menertawakan, ya, ayat 20. Betapa raja orang Israel menelanjangi dirinya, bikin malu saja gitu ya. Tapi apa kata Daud katanya? Ayat 22. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu katanya. Daud tidak peduli. Karena Daud sendiri bilang, aku menari-nari itu di hadapan Tuhan kok, tidak di hadapan manusia kok. Betul ya? Tuhan suka dan orang Tuhan gitu. Artinya gue melayani nggak lihat orang gitu. Dan ya, jangan sampai orang gue melayani. Saya melayani karena Pastor Agung baik sama saya. Saya melayani karena Pastor Jung baik sama saya. Banyak orang seperti itu. Ujung-ujungnya kecewa nggak? Kecewa, Bapak Ibu. Melayani Tuhan itu lihat karena Tuhan. Amin. Haleluya. Yuk, saya akan lanjutkan. Nah, yang menarik, oleh karena itulah Anda perhatikan baik-baik. Ya, kita baca di dalam Kisah Rasul 15 ayat 16. Nah, tabut perjanjian Tuhan itu Daud pindahkan dari rumah Obed-Edom ke kota Daud. Itu Daud sudah buat yang namanya kemah. Modelnya kemah nih. Ya, kemah. Oke. Saya akan bacakan. Oleh karena itu, ya karena Daud ini berkenan di hadapan Tuhan, dalam Kisah Rasul 15 ayat 16 dikatakan, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Tuhan di akhir zaman ini akan memulihkan apa? Pondok Daud. Jadi ada Tabernacle of Moses. Itu bait suci Musa. Ya, bait suci Musa itu ada apa? Ada apa depannya? Pelataran, terus Ruang Kudus, terus Ruang Maha Kudus. Ya, multimedia, Bro Guru bisa ditampilkan. Tapi kemah Daud ini aneh. Ayatnya bisa dihilangkan. Ayatnya bisa dihilangkan. Nah, sebelah apa nih? Sebelah kiri saudara, itu adalah bait suci. Pelataran, Ruang Kudus, Ruang Maha Kudus. Tidak sembarang orang Israel, orang awam boleh melihat tabut perjanjian. Lihat mati. Betul nggak? Yang boleh masuk ke Ruang Kudus, imam. Dan yang boleh masuk ke Ruang Maha Kudus siapa? Imam besar. Itu boleh setiap hari enggak? Enggak, masa-masa tertentu, kadang-kadang setahun sekali. Tidak boleh sembarangan. Tetapi Daud nyentrik enggak? Daud itu buat kemahnya itu enggak ada pelataran Ruang Kudus, Ruang Maha Kudus, enggak. Yang Daud buat satu tenda. Itu tirainya dibuka aja, tak kelihatan. Bapak Ibu bayangkan, ya. Ya, ini menggambarkan apa? Tuhan ingin memulihkan kemah Daud. Ini menggambarkan apa? Bahwa hubungan kita dengan Bapa itu tidak ada birokrasi. Hubungan kita dengan Bapa itu tidak ada, oh harus gini, nggak ada. Kenapa Bapak ingin memulihkan kemah Daud atau pondok Daud? Artinya di akhir zaman ini, Bapak ingin bilang bahwa hubunganmu dengan saya, hubunganmu dengan Bapa itu tidak ada birokrasi-birokrasian. Hubunganmu dengan Allah itu tidak ada harus gini, harus gitu, harus gini, harus gitu, tidak ada. Oleh karena itu, ketika Yesus mati, apa yang terbelah? Tirai bait suci itu terbelah bukan karena oh sudah lama Pak, sobek ya. Enggak. Itu menggambarkan apa? No birokrasi. Setelah Yesus mati, bangkit dan naik ke surga, Dia sudah menebus Bapak Ibu sekalian dan saya. Amin. Yakin nggak? Pada saat itulah hubunganmu sama Bapak terbuka lebar. No birokrasi. Kita mau ketemu pejabat, ketemu presiden aja, birokrasi, betul nggak? Susah. Tapi ketemu Bapak bisa langsung. Nah kita, Bapak sudah mengulurkan tangannya, Dia cinta kita. Bapak ingin, yuk kamu datang nak, datang, nggak ada birokrasi, lu datang aja. Kita datang nggak? Sering datang nggak setiap hari?
Bapa itu cintanya, dia sudah mengulurkan tangannya kepada kita. Tinggal dia udah gini, udah. Yesus sudah menebus kita. Kita sudah beroleh keberanian masuk ke dalam ruang Maha Kudus. Yesus imam besar kita, dia sudah ulurkan tangannya. Bapak Ibu boleh datang pada Tuhan siap saat ya, Bapak. Jadi enggak perlu, aduh Pak, saya mau doa Pak hari ini Pak, tapi saya masih pakai roll rambut Pak, masih pakai daster Pak, harus rapi-rapi dulu ya Pak. No, Anda mau doa aja, Tuhan lihat hati, amin. Aduh Pak, saya mau doa, tapi saya masih kotor Pak, mandi dulu, ya boleh supaya fresh, tapi intinya enggak mandi pun enggak apa-apa. Tapi ingat, jangan salah paham, terus nanti minggu depan kesini pada enggak mandi aja gitu ya. Artinya ini bicara hati kita, datang ke Tuhan, enggak ada birokrasi, amin. Jangan sampai Bapak ngulurkan tangannya, kita neglek, kita diam. Jadi seperti lagu zaman dulu, apa? Baru ku sadari, apa? Ada yang tahu nggak? Ini milenial semua nih. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Apa? Cintaku bertepuk sebelah tangan. Jangan sampai Bapak itu nyanyi, aduh. Nak, cintaku bertepuk sebelah tangan. Banyak anak Tuhan seperti ini, sebelah tangan. Lalu dia bilang, Bapak meninggalkan saya. No, Bapak tidak meninggalkan kita. Biar Yesus yang waktu itu ngalamin, ketika dia jadi kutuk, dia disalib, dia bilang, Bapak meninggalkan dia kan? Bapak, mengapa kau meninggalkan aku? Karena segala dosa kita, segala kutuk dia sudah nanggung. Saat itu Bapak sudah meninggalkan Yesus. Ketika Yesus disalib, karena itu Bapak gak pernah meninggalkan. Amin. Apapun kesulitanmu, Bapak gak pernah meninggalkan. Kita yang selalu meninggalkan dia. Mulai hari ini komitmen ya, jangan pernah meninggalkan. Oke? Sedikit lagi. Nah, berpaut itu seperti apa? Ya, kita lihat Kisah Rasul 13 ayat 22. Silakan buka Bapak Ibu sekalian. Berpaut kepada Tuhan itu seperti apa? Tertuju kepada Allah. Itu namanya berpaut. Kisah Rasul 13 ayat 22. Ya. Dah ketemu? Bapak Ibu catat baik-baik. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Anda perhatikan, Saul disingkirkan. Saul yang dulu diurapi sebagai raja, Roh Kudus ada dalam dirinya. Dia disingkirkan. Roh Allah pergi dari dia. Disingkirkan. Mengapa? Tidak taat. Tapi Tuhan memilih siapa? Anda perhatikan baik-baik, hati-hati. Saul terima urapan dari Tuhan. Ada Roh Kudus dalam dirinya. Ada urapan, tetapi hatinya tidak tertuju pada Tuhan. Tidak ada perkenan. Tapi Daud lain. Diurapi, tapi hatinya tertuju pada Tuhan. Itu namanya perkenanan. Nah, di dalam diri Bapak Ibu sudah ada Roh Kudus belum? Sudah ada Roh Kudus belum? Sudah, berarti diurapi nak. Zaman dulu yang diurapi itu orang-orang tertentu dengan minyak. Imam, raja, Roh Tuhan berkuasa. Perjanjian lama. Daud hidup di perjanjian lama, jangan kalah sama Daud. Anda hidup di perjanjian baru, jauh sangat diuntungkan dibanding Daud. Mengapa? Zaman Daud, Yesus belum turun, belum menebus. Roh Kudus tidak dicurahkan sembarangan. Tapi zaman sekarang, perjanjian baru, Yesus sudah menebus, Yesus sudah selesai. Yesus bilang sudah selesai. Terima Yesus. Roh Kudus diam dalam diri kita. Amin. Ada urapan. Tinggal pertanyaannya, tertuju nggak hatinya pada Tuhan? Atau kemana-mana pikirannya? Ada Roh Kudus, pikiran tertuju pada Tuhan, jadinya perkenanan. Ya. Nah, ini sedikit lagi ya, yang menarik. Terjemahannya gini loh. Nih, Bapak Ibu, tadi ya, Kisah Rasul 13 ayat 22. Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Nah, dari terjemahan The Message, ini bagus sekali. Terjemahannya adalah seperti ini. Nih ya. I've searched the land and found this David, son of Jesse. He is a man whose heart beats to my heart. Heart beats to my heart. Heart beats apa? Detak jantungnya ke jantungnya Tuhan gitu. Ya, heart beats. Jadi detak jantungnya Daud itu ke arah Tuhan. Artinya apa? Ketika Daud memikirkan Tuhan, jantungnya tuh berdebar-debar.
Dia dak diduk. Ketika Daud melihat tabut, dia jantungnya berdebar-debar. Ketika Daud membicarakan Tuhan, jantungnya berdebar-debar. Nah, saya mau tanya, kapan biasanya manusia berdebar-debar kalau mau ketemu orang lain? Kapan? Kita ketemu orang lain, aduh, aku dak diduk nih. Kapan? Pas kapan biasanya? Nah, itu Pak, kalau pas lagi nyetir mobil, tiba-tiba ada polisi Pak, berdebar-debar. Itu karena takut. Betul nggak? Nah, itu Pak, saya punya utang banyak, belum bisa bayar, boleh kau datang, berdebar-debar. Bukan itu. Berdebar-debar yang sejati itu ketika Pastor Jun ketemu Bu Ana waktu itu. Berdebar-debar nggak Pastor Jun? Bapak Ibu yang sudah nikah, yang sudah punya pasangan, pertama kali ketemu berdebar-debar. Daud setiap kali ngomongin Tuhan, aduh. Nah, kita kalau ngomongin Tuhan gimana? Ini salah satu ciri cinta mula-mula hilang apa enggak tuh gitu loh. Saya berbolak-balik Pak ngomongin Tuhan biasa aja ya rasanya. Nah, cinta mula-mulanya tuh hati-hati ya. Oke. Jadi biarlah hati kita itu tertuju pada Tuhan gitu ya. Lalu berikutnya yang kedua, Daud itu mengikut Tuhan selalu dengan sepenuh hati. Dan yang ketiga, Daud itu orang yang tulus Bapak Ibu. Sepenuh hati tadi, tulus. Lalu dua hal lagi ya. Daud memiliki respon terhadap kesalahan yang bagus. Yuk, dua ayat terakhir kita 2 Samuel 12 ayat 13. Bisa dibantu? Audio visual. 2 Samuel 12 ayat 13. Jadi Daud itu punya dosa, seperti saya bilang tadi. Dosanya tidak kecil. Dosanya apa? Ketika raja-raja waktu itu berperang, dia tidak perang. Yang dia lakukan apa? Ngintip orang mandi. Siapa yang mandi? Batseba. Dosa nggak itu? Dosa. Tapi tidak sekedar itu aja. Yang Daud lakukan apa? Panggil Batseba. Berzina. Dosa enggak? Bukan hanya itu aja. Dia merencanakan pembunuhan terhadap suaminya, Uria. Dosa? Dosanya besar apa kecil? Nah, itu kalau di undang-undang Indonesia, maksudnya hukuman minimal 20 tahun seumur hidup atau hukuman mati. Karena dengan perencanaan. Memanfaatkan kekuasaannya. Ya. Oke. Nah, yuk 2 Samuel 12 ayat 13. Ketika Nabi Nathan menegur Daud, apa kata Daud? Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, apa? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Selesai, simpel. Daud tidak bilang, aku raja, kamu siapa? Tuhan suka orang yang punya hati lembut. Kalau ditegur sama Roh Kudus, ya, jangan ditegur. Tapi saya misalnya, ya saya punya masalah sama Pastor Agung misalnya, ditegur Roh Kudus, tapi Tuhan, kan dia gitu, dia gini. Tuh, sering gitu nggak? Kalau mau berkenan, kalau Tuhan tegur seperti Daud, aku sudah berdosa pada Tuhan. Lalu apa kata Tuhan melalui Nathan? Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Meskipun ada konsekuensi. Ya. Dan yang terakhir, Daud itu menganggap roh Tuhan segala-galanya lebih dari kerajaan dia. Yuk kita buka sama-sama Mazmur 51 ayat 11. Ayat terakhir. Yuk silakan. Mazmur 51 ayat 11 tim audiovisual. Jadi ini ketika Daud jatuh di dalam perzinahan, ya. Batseba dan dia tegur oleh Nathan, dia memiliki respon seperti itu. Lalu Daud bilang gini nih, ayat 51 ayat 11. Dia bilang apa? Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus dari padaku. Daud tidak bilang gini, nggak kayak Saul. Saul ketika Nabi siapa tuh? Samuel ya. Samuel bilang, nanti ya, tunggu aku datang ya, baru persembahkan. Yang Saul lakukan apa? Ketika dia sudah diserang, penduduk sudah mepet, sekarang dong persembahkan dong. Yang dia lakukan apa? Samuel belum datang nih. Tuhan mana janjinya? Mana? Ya sudah. Akhirnya dia melangkahi perintah Tuhan karena dia takut kerajaannya goyang. Dia takut rakyat memberontak. Dia memusingkan kerajaannya. Tapi Daud tidak. Daud cuma bilang apa? Jangan ambil rohmu daripadaku, karena dia tahu perkenan Tuhan itu penting. Karena dia tahu roh Tuhan dalam diri kita itu penting. Karena dia tahu hadirat Tuhan di dalam diri kita itu penting. Amin. Jadi pesan Tuhan hari ini, yang pertama, Tuhan ingin kita memiliki hati yang senantiasa tertuju pada Tuhan. Fokuskan hidupmu pada Tuhan. Bekerja boleh, tetap bekerja, karena itu tanggung jawab kita. Fokus itu. Tiap pagi berdoa, baca kitab. Pastor Jun selalu mengingatkan saat teduh tiap pagi.
berdoa. Bapak misalnya ya. Lalu yang kedua, ikut Tuhan dengan sepenuh hati dan taat. Yang ketiga, sikap hati yang tulus. Lalu yang keempat, respon terhadap kesalahan itu apa? Punya hati yang lembut. Dan yang terakhir, Daud menganggap Tuhan segalanya lebih dari kerajaannya. Amin. Mari kita berdoa. Nanti setelah ini tim audiovisual bisa mempersiapkan ya. Kita mau perjamuan kudus. Nanti persiapkan videonya Pak Dharma. Bapak Ibu, ya, kita nanti akan perjamuan kudus. Namun kita akan berdoa dulu sambil disiapkan ya tim audiovisual. Bapak, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu sudah menyampaikan firman-Mu. Berikan kami hati yang senantiasa memperkenan hati-Mu. Biarlah kehidupan kami, biarlah hati kami, tindakan kami, tingkah laku kami senantiasa memperkenan hati-Mu. Firman-Mu termeterai kuat-kuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.